Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, kembali menggelar pemeriksaan terhadap hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Salah satu hakim yang diperiksa adalah Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, MK. Dua hakim lainnya adalah Arief Hidayat dan Saldi Isra. Dari tiga hakim yang mestinya menghadiri pemeriksaan pada Jumat, 15 Maret 2024, tersebut hanya Saldi Isra yang hadir. Menurut Ketua MKMK Idewa Gede Palguna, Anwar Usman dikabarkan sedang sakit. Sedangkan Arief Hidayat sedang bertugas di luar negeri. Pak Anwar Usman juga kabarnya sedang sakit, dari kemarin beliau tidak hadir, katanya kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu, 16 Maret 2024. Palguna mengatakan pihaknya akan menjadwalkan ulang agenda pemeriksaan tersebut, utamanya menjelang momentum sengketa pemilu 2024 yang kian dekat. Dalam perkara terakhir ini, terdapat 5 pelapor mengenai dugaan pelanggaran etik para hakim konstitusi tersebut. Pertama, Advokat Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak yang melaporkan Hakim Anwar Usman. Kedua, Andi Rahadian dari Perkumpulan Advokat Sahabat Konstitusi yang melaporkan Hakim Saldi Isra. Ketiga, Alfon Pratama Sitorus dan Junaldi Malau yang melaporkan Hakim Anwar Usman. Keempat, Andika Ujiantara dan kawan-kawan dari Aliansi Pemuda Berkeadilan yang melaporkan Hakim Arief Hidayat. Kelima, Harjo Winoto, Firma Hukum Rahnoto dan rekan, yang melaporkan 3 hakim sekaligus, yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Wahiduddin Adams yang telah purna tugas. Ziko Leonardo Jagardo Simanjuntak melaporkan Anwar Usman karena menggugat pengangkatan Ketua MK baru pengganti dirinya, Suhartoyo, ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, Jakarta. Ziko melaporkan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman lantaran menggelar konferensi pers terkait sanksi pencopotan dirinya pada 7 November 2023. Konferensi pers yang sama juga menjadi objek gugatan pelanggaran etik dari Alfon Pratama Sitorus dan kawan-kawan terhadap Hakim Konstitusi ipar Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Ada pula laporan yang mempersoalkan kewenangan MKMK ad hoc pimpinan Jimli dalam kasus pelanggaran etika putusan usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden, Capres-Cawapres. Laporan itu diregistrasi atas nama Harjo Winoto dengan hakim terlapor di antaranya Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Wahiduddin Adams yang sudah purna tugas. Pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran etik oleh MKMK terhadap Anwar Usman ini menarik perhatian. Sebab, sebelumnya ipar Presiden Joko Widodo itu telah dijatuhi sanksi atas pelanggaran etik berat. Ia pernah diperiksa MKMK yang dipimpin Profesor Jimli Asidiki pada tahun lalu. Ia diperiksa 2 kali dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Jimli Asidiki menyebut ada 21 laporan yang masuk ke MKMK, Anwar Usman jadi pihak yang paling banyak terlapor. Sebelumnya, MK yang dipimpin Anwar Usman telah mengabulkan gugatan soal syarat batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. MK menyatakan seseorang bisa mendaftar Capres-Cawapres jika berusia minimal 40 tahun atau sudah pernah menduduki jabatan publik karena terpilih melalui pemilu. Putusan itu membuka pintu bagi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi sekaligus keponakan Anwar Usman yang belum berusia 40 tahun untuk maju di Pilpres 2024. Sebelumnya MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 7 November 2023. MKMK menilai Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim MK terkait putusan perkara batas usia calon presiden, Capres, dan calon wakil presiden, Cawapres. MKMK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sesuai Sabta Karsa Utama, yaitu prinsip tidak berpihak, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan serta kesopanan. Selain itu, Anwar Usman juga dijatuhi sanksi tidak berhak mencalonkan atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatan hakim yang bersangkutan sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Anwar Usman juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, gubernur, bupati, dan wali kota yang berpotensi timbulnya benturan kepentingan. Dalam putusan MKMK nomor 02 MKMK L 11/2023 tersebut,
Anggota MKMK Bintan R. Saragih memberikan pendapat berbeda, dissenting opinion. Bintan menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi. Sebab dalam pandangan akademisi yang telah menjadi dosen sejak 1971 ini, Anwar telah terbukti melakukan pelanggaran berat. Hanya pemberhentian tidak dengan hormat yang seharusnya dijatuhkan terhadap pelanggaran berat. Dasar saya memberikan pendapat berbeda yaitu, pemberhentian tidak dengan hormat, kepada Hakim terlapor sebagai Hakim Konstitusi, Incasu Anwar Usman, karena Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Sanksi terhadap pelanggaran berat, hanya, pemberhentian tidak dengan hormat, dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf C dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kata Bintan R. Saragih menyampaikan pendapat berbeda. Sekarang Anwar Usman akan kembali menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran etik di depan Majelis MKMK. Kita tunggu saja bagaimana nanti keputusannya. Apakah MKMK kembali menjatuhkan sanksi berat atau tidak? Tunggu saja.